Malu banget, Hamas kehilangan otoritas atas Gaza. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, hari ini saya ingin membahas tentang Gaza. Pada tanggal 6 Juli 2026, Hamas mengumumkan membubarkan pemerintahan Gaza. Pemerintahan sipil di Gaza yang mereka sudah kuasai sejak pemilu 2006. Pada tahun 2005, Israel keluar dari Gaza dan memberikan Gaza untuk otoritas Palestina yang saat itu dikuasai oleh Fatah. Namun Hamas menang pemilu sehingga Fatah tersingkir dari Gaza dan Hamas berkuasa. Sejak saat itu, Hamas menjadikan Gaza sebagai basis teror. Gaza yang adalah tanah warisan untuk suku Yehuda berubah menjadi basis terorisme. Kini mereka menyerahkan Gaza ke tangan pemerintahan sipil, komite yang dibentuk oleh Dewan Perdamaian Gaza di bawah Presiden Amerika Donald Trump. Per Januari 2026 telah ada Dewan Perdamaian Gaza. Dan Gaza memang secara pengelolaan administrasi akan dipimpin oleh komite yang dinamakan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza. Pemimpinnya Ali Saad, seorang kelahiran Gaza, tapi Komite Nasional Administrasi Gaza ini kantor pusatnya saat ini adanya di Kairo, Mesir. Untuk Bapak Ibu ketahui juga, hari ini telah datang pasukan Kosovo untuk bergabung dengan pasukan stabilitas internasional di Gaza. Sebelumnya telah ada pasukan dari Maroko dan Albania. Jadi Kosovo adalah pasukan ketiga. Dua lagi adalah Kazakhstan dan Indonesia. Tugas dari pasukan stabilitas internasional ini adalah melucuti senjata dari Hamas. Nah, Bapak Ibu semua, pertanyaan pentingnya, apa makna dari penyerahan kedaulatan, pembubaran pemerintahan sipil Hamas di Gaza? Pertama, hal ini menunjukkan Hamas mentok, tidak berdaya lagi. Dalam arti tidak punya kekuasaan dan kewenangan untuk Gaza. Semuanya sudah di tangan Dewan Perdamaian Gaza. Hamas tidak bisa lagi mengatur, mengelola Gaza. Apakah ini bisa dikatakan kalah? Ya, bisa juga Bapak Ibu semua. Namun, harus kita ingat, Hamas ini bukan hanya Pemda di Gaza. Hamas ini adalah kelompok teror. Jadi, di mana senjata Hamas? Di mana senjata Hamas saat ini? Jika senjata Hamas masih ada di Gaza, maka apapun pernyataan yang keluar dari Pemda Hamas di Gaza, pemerintahan sipil di Gaza, itu sama saja kamuflase belaka. Yang dicopot cuma pemerintahan sipil, namun senjatanya secara militer mereka tetap berkuasa di Gaza. Bapak Ibu bisa perhatikan, ketika mereka mengadakan konferensi pers, mereka melakukannya bukan di bangunan Pemda Gaza. Mereka melakukannya di depan rumah sakit Al-Aqsa. Kemana para teroris yang berseragam Hamas ketika mereka menukar napi
teror dari Israel, napi-napi Hamas yang ditahan oleh Israel dengan para sandera yang dibebaskan dari penawanan di Gaza. Tidak kelihatan tampak wajah dan ujung hidungnya. Artinya Bapak Ibu semua, Hamas bisa saja mengatakan, kami sudah tidak lagi berurusan dengan Gaza. Karena apa? Tadi Komite Nasional Administrasi Gaza sudah ada, sudah eksis. Tetapi mereka belum menyerahkan senjata. Yang kedua, buat fakta Israel. Pengakuan pembubaran Hamas secara pemerintahan sipil membuktikan Bapak Ibu bahwa perang yang dilakukan Israel untuk menghancurkan kelompok teroris Hamas 80% sudah berhasil. Hamas tidak punya lagi kekuasaan di Gaza. Sekarang tinggal militer. Infrastruktur teror itu harus diambil alih. Hamas harus tidak boleh pegang senjata. Hamas harus tidak bisa mengakses infrastruktur teror, roket, bom, senjata, ranjau, dan sebagainya. Buat Anda, orang Indonesia, Israel selama ini melakukan perang melawan teror. Kelompok teror itu akhirnya mengatakan, kami mundur, kami membubarkan pemerintahan. Fakta Israel bersyukur karena selama ini fakta Israel mendukung Israel. Fakta Israel tidak dipermalukan. Fakta Israel menyaksikan bagaimana musuh-musuh Israel dikalahkan. Fakta Israel menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja, tidak mempermalukan bangsa Israel yang adalah biji matanya Tuhan. Bapak Ibu semua, kini harapan kita ada pada pasukan stabilitas internasional agar mereka benar-benar berperan untuk bisa mempreteli senjata-senjata yang ada di Hamas. Indonesia, pasukan TNI kita yang ditempatkan di Gaza, jika ini terrealisasi, mereka menjadi berkat bagi Israel. Dan tentu saja berkat bagi warga Gaza sendiri, karena warga Gaza dibebaskan dari Hamas. Warga Gaza dilepaskan dari belenggu kekerasan dan teror yang selama 20 tahun memerintah atas hidup orang-orang Gaza. Bapak Ibu semua, damai hanya bisa jika ada kebenaran. Damai hanya bisa jika teroris tidak ada, termasuk para pendukung teror. Warga sipil Gaza, warga sipil Palestina, warga sipil Israel, dan juga Anda semua yang ada di Indonesia. Jika Anda masih mendukung kelompok teror Hamas, Jihad Islam, dan berbagai kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan, maka fakta Israel tegaskan, damai tidak mungkin terjadi. Selama masih ada kebencian dan anti-Israel, maka tidak mungkin ada damai. Am Yisrael hai, bangsa Israel hidup. Saya Monique Rakers. Salam damai dari Fakta Israel. Saudara, mari bergabung bersama Fakta Israel dalam tur pada tahun 2026 ini. Anda bisa menghubungi nomor WA 0811 160 164 atau Anda bisa juga menopang pelayanan edukasi kami dengan membeli merchandise yang kami sediakan. Tuhan Yeshua memberkati kita semua. Terima kasih.